alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Awalan naskurullah azza wa jalla allazi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a bihadzal waqt. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin allazi qad hamalan nasa minaz zulumati ila nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar pelajaran agama Islam. Pelajaran agama Islam. Semoga dimanapun kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja sebelum kita memulai pelajaran, kita tadarus dulu membaca Al-Quran. Mungkin anak-anak semua di rumah sudah hafal surat An-Nas, surat Al-Falaq sama surat Al-Ikhlas. Maka kita baca surat Al-Nas, Al-Falaq sama Al-Ikhlas sebelum pelajaran dimulai. Kita baca bareng-bareng, di rumah dibaca dan Ustaz juga di sini dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Nah, kita mulai saja pelajaran agama Islam. Maka teman-teman di rumah buka halaman 3. Memahami kisah lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah ngambil buku di sekolah, maka dibuka halaman 3. Memahami kisah lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja Ustaz ceritakan. Kita itu mempunyai Nabi yang terakhir. Jadi tidak ada Nabi lagi selain beliau. Siapa namanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi besar, Nabi umat Islam, sebagai uswah hasanah bagi kita, karena bentuk sesuatu yang baik dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya punya ayah. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Ayahnya itu meninggal ketika Nabi Muhammad dalam kandungan. Jadi ketika dalam kandungan Nabi Muhammad sudah yatim. Ketika masih dalam kandungan ibunya. Nah, jadi kapan meninggalnya? Dalam perjalanan pulang sehabis berniaga dari Syam. Jadi habis pulang berniaga itu berjualan, setelah ayahnya berjualan dari Syam dan pulang, ayahnya itu meninggal dalam perjalanan. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Tahu kan kota Mekah? Kota Mekah itu berada di negara Arab Saudi. Kota Mekah itu di sana ada apa? Ada Masjidil Haram. Jadi di sana itu ada Ka'bah. Umat Islam dipersatukan, semuanya menghadap Ka'bah. Untuk apa? Untuk sholat
Jadi kita menghadap barat, agak miring ke kiri. Nah, itu di sana ada Ka'bah, ada Ka'bah. Semua umat Islam dipersatukan menghadap Ka'bah ketika sholat. Nah, biasanya orang-orang Indonesia ke sana untuk ngapain? Untuk naik haji. Nah, ya. Dari Masjidil Haram, Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah kira-kira 200 meter dari Masjidil Haram pada hari Senin. Jadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah, bertepatan kalau Masehinya, tadi kan Hijriahnya Rabiul Awal, bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi kalau Masehinya. Kalau Hijriahnya 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu ada tentara bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi sama Allah dihancurkan. Pasukan bergajah tersebut dihancurkan dengan apa? Dengan burung ababil yang membawa batu. Jadi burung ababilnya mencengkram batu dan batunya dijatuhkan ke pasukan bergajah tersebut. Dalam surat apa? Ada dalam surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ada dalam surat Al-Fil. Yang hafal surat Al-Fil silahkan dihafalkan dan lihat artinya. Ya. Terus pertumbuhan pada Nabi Muhammad SAW begitu cepat. Umur 3 bulan dapat berdiri. Umur 5 bulan dapat berjalan, umur 9 bulan telah cukup kuat dan berbicara lancar. Beberapa hari beliau menyusui kepada ibunda Aminah. Jadi kan anak kecil biasanya menyusui, seperti kita menyusui kepada ibu kita. Beliau menyusu kepada ibunya. Siapa nama ibunya? Aminah. Disusukan oleh Suwaibatul Aslamiyah. Jadi selain ibunya yang menyusui, itu ada wanita lain yang menyusuinya, namanya Suwaibatul Aslamiyah, budak Abu Lahab yang dimerdekakan. Siapa Abu Lahab itu? Abu Lahab itu pamannya Nabi. Ada dalam surat apa? Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Abu Lahab. Jadi budaknya Abi Lahab namanya Suwaibatul Aslamiyah dan menyusukan Nabi. Terus siapa lagi yang menyusukan Nabi? Abu menyusukan Abu Salamah dan Hamzah. Nah, ini siapa? Suwaibah selain menyusukan Nabi Muhammad juga menyusukan anaknya Abu Salamah dan Hamzah bin Nabi Muhammad, paman Nabi Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Muhammad disusukan oleh Halimah binti Suhaib As-Sa'diyah dan Nabi Muhammad juga disusukan oleh siapa? Halimah binti Abu Zuhaib As-Sa'diyah. Nah, siapa? Dia adalah Bani Sa'ad. Di desa di mana disusukannya? Di desa Bani Sa'ad namanya. Nabi Muhammad itu disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah tadi di mana? Di desa Bani Sa'ad. Beliau diasuh oleh putrinya yang bernama Syamah. Setelah menyusukan Nabi Muhammad, Halimah tersebut mendapat berkah, ternaknya subur, berkembang biak. Jadi orang Arab itu biasanya punya ternak, mengembala kambing, seperti itu. Setelah 2 tahun menghirup udara desa, beliau dikembalikan kepada ibundanya Aminah, lalu dibawa ke desa kembali, bergaul dengan penduduk selama 5 tahun. Di mana tadi? Di desa Bani Sa'ad. Sebelum berusia 3 tahun, dada Nabi Muhammad itu dibelah. Sama siapa? Sama malaikat Jibril dan dicuci hatinya itu. Ketika berusia 6 tahun, ibundanya Aminah meninggal dunia. Pada usia 6 tahun, Aminah itu ibunya Nabi Muhammad itu meninggal. Setelah itu 6 tahun, beliau itu yatim piatu. Ketika dalam kandungan ditinggal oleh ayahnya, dan ketika umur 6 tahun masih kecil ditinggal oleh ibunya. Setelah itu beliau diasuh oleh siapa? Oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakeknya, Abdullah ayahnya, Aminah ibunya. Ternyata nggak lama kemudian
kakeknya juga meninggal dan diurus oleh pamannya Abu Thalib. Ketika itu Nabi Muhammad yatim, yaitu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nabi Muhammad sebagai panutan kita. Dari akhlak pernah berkata, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi akhlak mulia, akhlak terpuji itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Nanti di rumah yang bisa baca dibaca lagi. Dan ini ada tugas di halaman 4, tugas mandiri. Ayo mengerjakan tugas di bawah ini dengan baik. Buka halaman 4. Halaman 4. Ketika meminta bantuan, lakukan dengan sopan dan lemah lembut. Umi atau ayah, coba ceritakan kisah Nabi Muhammad. Tugasnya 1. Mintalah bantuan orang tuamu untuk membacakan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, setelah itu mintalah tanda tangan orang tuamu. Nah, setelah udah minta cerita tadi, minta para orang tuanya di sini tanda tanganin umi, ayah, ibu. Umi minta tolong ceritakan kisah Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad di rumah. Kita akhiri saja. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.